Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Matematika Peminatan. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semoga tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran walaupun masih dalam masa daring ya. Baik, kita masuk pertemuan kita hari ini tentang rumus jumlah selisih dua sudut sinus dan kosinus. Jadi ini adalah materi KD 32. Oke. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan rumus jumlah dan selisih dua sinus dan kosinus. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sudut. Oke, sudutnya ini di sini khusus untuk sinus dan kosinus. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ini, ada baiknya kamu sudah saya ingatkan kembali kemarin ya, materi kita yang di kelas 10 tentang trigonometri akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah untuk KD-KD yang berkaitan trigonometri di kelas 11 ini. Oke, nah sekarang kamu perhatikan gambar segitiga berikut ini. Dulu sebelum waktu di kelas 10 kalian sudah belajar perbandingan segitiga. Oke, bisa ya, perbandingan segitiga. Dan sudah belajar menentukan luas segitiga dengan menggunakan sinus. Masih ingat? Masih ya, jadi ini kita pakai untuk menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Oke, kamu perhatikan segitiga di sini. Kamu perhatikan ini ada segitiga ABC. ABC dengan sisi di depan B ini adalah, di depan sudut B ini adalah sisi B, di depan sudut A ini adalah sisi A, dan di depan sudut C adalah sisi C. Tapi saya tidak pakai ini. Kalau kamu perhatikan dari gambar, ingin mencari luas segitiga ABC, kita bisa pakai rumus, luas segitiga. Saya pakai di sini ya, luas segitiga ABC. Maka ini sama dengan setengah. Kalau saya ambil sisi yang kita ambil itu adalah sisi A dikali sisi B, maka ini sama dengan apa? Masih ingat? Sin apa? Materi kelas 10-nya? Sinus sudut yang mengapit sisi tersebut, ya kan? Sinus siapa? Alfa tambah beta. Ini yang perlu diingat, yang pertama. Yang kedua, coba kamu perhatikan dari segitiga ABC, saya tarik garis tinggi. Garis tinggi, tinggi CD. Oke, garis tinggi CD. Berarti ada berapa segitiga di sini? Kalau kita tarik garis CD, ada berapa segitiga yang terbentuk? Ya, Zaini? 2, Mem. 2. Segitiga apa aja? ADC sama CDB, Mem. Iya, segitiga ADC dengan CDB. Nah, dengan menggunakan dua segitiga inilah nanti kita akan memakai untuk menentukan rumus jumlah sinus dan menentukan selisihnya juga nantinya. Oke, nah sekarang CD. CD ini kan segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya. Berarti kamu bisa buat CD itu, CD kalau kita pakai cos, CD itu diperoleh dari, bisa dicari nilai CD kan? Nah sekarang saya minta cos alfa sama dengan apa nak? Cos alfa sama dengan, perhatikan segitiga dari segitiga ACD. Saya ambil dari segitiga ACD. Cos alfa sama dengan apa? CD per B, Mem. Oke, CD per B. Benar ya? Oke, maka kita bisa bentuk nanti CD ini sama dengan B cos alfa. Benar ya? Oke, sekarang perhatikan segitiga BCD. Kita bisa tentukan cos beta. Cos beta sama dengan apa? Yuk. CD per A. CD per siapa? A. CD per A. Maka kita dapati CD itu sama dengan A cos siapa? Beta. Oke. Nah, dari sini nanti kita ambil. Lalu bagaimana membuatnya? Kita perhatikan kembali segitiga BCD. Oke, segitiga BCD. Oke, bisa kelihatan?
Dan dari segitiga BCD ini tadi CD, dari segitiga BCD ini CD itu adalah A cos B. Benar ya? Itu persamaan 1. Kemudian dari segitiga ADC, kita dapati AD itu sama dengan siapa? B sin alfa. Benar? Benar, Mem. Oke, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa menggunakan untuk mencari rumus luas segitiga ADC. Tadi kan setengah, siapa setengah ADC? Berarti sudutnya sudut alfa di sini ya. ADC, kita bisa ambil sama dengan sudut alfanya itu adalah sudut apa ini? ADC, D-nya di tengah, berarti sudutnya sama dengan berapa di sini? 90. Oke, kita pakai di sini. Berarti kalau menggunakan rumus segitiga tadi, ini sin berapa? Sin 90 derajat. Sampai sini bisa? Bisa. Maka kita bisa peroleh setengah ADC diapit oleh siapa? AD dan CD. AD adalah yang ini, AD adalah AD dikali CD. CD-nya kita ambil bukan yang melalui sudut alfa, tapi yang beta. Oke, berarti kita ambil yang ini. Oke, bisa ya? Kita ambil, kita ambil yang kedua ya. Kita tidak ambil sudut yang alfa. Oke. Setengah AD kali CD sin 90. Sampai di sini paham? Untuk rumus luas ADC-nya? Bisa? Paham, Mem. Paham. Kita lakukan hal yang sama untuk segitiga BDC. Berarti ketika kamu ingin mencari luas segitiga BDC, kamu perlu siapa? BD dan DC. DC sudah ada di sini. Kita ambil nanti dalam sudut alfanya. Oke, ini dia. Kita ambil dari segitiga ADC, kita ambil, tadi BDC ya. ADC kita ambil di sini apa? Sudut CD dikali BD. CD, BDC ya. Di sini, ini terbalik harusnya ini BDC ya. Ini BDC, yang di sini ADC. Oke, BDC ini kita dapati apa? B cos CD, CD tadi B cos alfa. Ini dia. Oke, persamaan 3. Kemudian BD ini ya di depan dari sudut beta, dia sama dengan A sin siapa? A sin beta. Dari sini rumusnya. Oke, maka dari persamaan 3 dan 4, kamu memperoleh nilai luas BDC itu sama dengan setengah apa? BDC sudutnya sudut D. D-nya berapa? 90 derajat. Makanya di sini ke 1. Karena di sini 90 adalah 1. Oke. Maka kamu dapati luas BDC itu dengan sudutnya diambil sudut D adalah setengah siapa di sini? Di sini BD dikali si CD. Oke, bisa? Kita dapat dua persamaan ini, luas segitiga ADC dengan luas segitiga BDC. Bisa paham untuk yang ini? Penurunan rumusnya? Bisa, Mem. Oke, bisa, kita lanjut. Nah, kita ingat lagi, luas segitiga ABC itu adalah luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Luas segitiga ABC, seluruh luas segitiga itu sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Sampai di sini paham? Oke, dari sini kita dapati luas segitiga ABC, tadi ini dia, setengah AB sin alfa tambah beta. Oke, nah luas segitiga ADC adalah setengah B sin A dikali A cos B ditambah A sin B dikali B cos alfa. Kita masukkan ya, karena dia luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC dengan BDC. Oke, bisa? Untuk paham ya ini dari mana rumusnya. Nah, kedua ruas boleh nggak kita bagi dengan setengah? Kedua buah ruas ini kita bagi dengan setengah. Saya berarti setengahnya habis. Ini bagi setengah. Ini bagi setengah habis ya. Oke. Nah, kedua ruas memuat siapa? Memuat AB. Ya kan? Memuat AB. Berarti boleh ini hasilnya ini kan dia menghasilkan siapa? AB sin alfa tambah beta. Itu ya.
sama dengan, ini kan perkalian. Perkalian kan bersifat komutatif ya, boleh dipindah ya. A kali B, karena ini B kali sin A kali A kali cos beta. Maka ini sama juga dengan siapa? AB sin alfa cos beta, gitu ya. Oke, ditambah di sini A kali B, berarti AB boleh dibuat sin, boleh kamu rapikan jadi cos alfa dulu ya, cos alfa sin beta. Bisa sampai di sini? Nah, lihat kedua buah ruas, di sini kedua buah ruas kita bagi dengan berapa? Dengan AB, boleh ya? AB berarti AB-nya habis, AB-nya habis, AB-nya habis. Oke, maka hasilnya adalah siapa? Sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Inilah rumus jumlah sudut sinus. Oke, inilah jumlah. Ini jumlah ya. Alfa tambah beta, maka berlaku rumus sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi dasarnya kita ambil dari perbandingan dan luas segitiga siku. Paham? Berarti rumus umumnya itu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Rumus yang pertama. Paham sampai di sini? Paham, Mem. Paham. Oke, kita lanjut ya. Ini yang pertama, berarti kita perlu selisih. Tadi yang pertama adalah sin alfa, sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Itu kata kuncinya ya, rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang kedua, ambil ya di sini. Untuk yang rumus yang kedua, kita ambil. Nah, kita bisa ambil sin berapa yang dibutuhkan? Sin A dikurang B. Ya kan? Ini sama juga dengan siapa? Sin A. Nah, saya modif ya. Ditambah min siapa? Min B. Sama nggak nilainya? Sama? Sama nilainya ya. Baik, kita masukkan ke rumusnya. Berarti dari sini kita akan dapati gunakan rumus yang di atas. Sin A tambah min B. Berarti sin siapa? Sin A. Sin A cos siapa? Cos minus B. Ini ya, rumus yang di atas cos minus B ditambah cos A. Siapa di sini? Sin min B. Oke, ya. Dah. Ingat kembali materi kamu yang di kelas 10, sudut relasi. Masih ingat ya? Saya ingatkan kembali. Kalau dia sin minus alfa, ini sama dengan apa, Nak? Min, sin, alfa. Begitu, benar? Nah, kalau dia cos minus alfa, ini sama dengan apa? Minus cos alfa, Mem. Tetap plus. Ya, karena dia kuadran 1 dengan 4 ya, cos alfa. Oke, bisa paham dari sini. Nah, dari sini kita bisa dapati berarti sin A yang ini tetap menjadi siapa? Sin A. Oke. Cos min B. Cos min B berarti jadi siapa dia? Tetap ya, jadi cos B. Oke, ditambah cos A, sin min B. Sin min B. Jadi minus ya. Minus sin siapa? Min sin B. Oke, sampai di sini kita dapati nilainya. Sin A cos B. Ini plus kali min jadi apa? Ini kan jadi min tadi ya. Jadi apa? Minus cos A kali sin B. Ketemu rumus yang kedua, yaitu siapa? Sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Ini dia rumusnya. Yang kedua. Bisa paham untuk yang kedua rumusnya? Berarti sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Oke, dapat?
Bisa? Jadi udah ketemu dua rumus. Diturunkan dari rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang ketiga, kita menurunkan dari rumus yang pertama juga. Oke, rumus yang ketiga berarti kita butuh siapa? Cos ya. Cos A tambah B. Karena target kita hari ini sin dan cos. Oke, nah cos A tambah B. Ingat kembali relasi sudut. Untuk cos dan sin. Mereka sama-sama positif di kuadran berapa, Nak? 1, Mem. Iya, kuadran 1. Berarti kita bisa ambil relasinya cos. Kuadran 1 itu 90 kurang alfa ya. A ditambah B itu senilai dengan siapa? Sin 90 dikurang A tambah B. Oke, sama? Sama ya? Oke, dia relasinya. Baik, berarti ini kita dapati sin 90 dikurang 90 derajat dikurang A dikurang B. Senilai kan? Oke, sekarang saya kelompokkan nih. Cos A tambah B. Kita kelompokkan menjadi sin. Saya masih mencari rumus di sini ya. 90 kurang A agar kita bisa pakai rumus yang pertama. Ini saya kelompokkan jadi 1. Oke, 90 kurang A derajat dikurang B. Boleh ya, senilai kan? Oke, nah sekarang kita punya sin 90 kurang A dikurang B. Berarti kuadran berapa? Berarti kita bisa pakai dari rumus yang kedua. Sin A kurang B. Masukkan ke rumusnya. Yuk, dimasukkan. Jadinya apa? Sin A, ini A-nya kita ambil 90 kurang A. B-nya adalah B. Oke, sudut yang pertamanya adalah 90 kurang A, sudut yang keduanya B. Oke, jadinya apa? Yuk. Sinus 90 kurang A. Iya, sinus dikali 90 kurang A dikali siapa? cos B, Mem. Cos B. Di sini kurang. Tadi sin kurang-kurang ya. Dikurang siapa? Cos 90 kurang A, Mem. kurang A dikali cos siapa? Cos B. Sampai di sini bisa? Jelas? Bukan sin B, Mem. Oh Sin B. iya. Ini sin ya. Sin B. Oke. Sin cos A, sin B. Ya, sin B. Oke? Bisa? Nah, kembali lagi ke relasi sudut. Sin 90 kurang A sama dengan nilainya siapa? Relasi. Supaya dia tunggal. Jadi apa? Sin jadi apa? Berubah jadi cos. Ya kan? Cos siapa? Ambil relasinya A. Sudut yang ini tidak perlu ya. Cos A, cos siapa? B. Oke. Dikurang cos. Nah, cos berubah jadi apa? 90 kurang A. Cos berubah jadi sin. Ingat kembali nih materi kelas 10-nya. Oke. Sin siapa? A. Dikali sin B. Dari sini kita dapat rumus cos A tambah B adalah cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Ini rumusnya. Rumus yang ketiganya. Ini dikeluarkan 4. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Itu ya, yang rumus ketiga. Nah, identik dengan yang rumus ketiga, kita bisa pakai di rumus untuk yang keempat ini. Dengan cara yang sama ketika kita ingin mencari rumus yang kedua. Caranya sama, seperti tadi. Kita ambil, berarti kita butuh siapa di sini? Cos A ditambah min B. Itu kan senilai dengan siapa? Senilai dengan cos A kurang B. Ya, masukkan saja langsung ke rumus yang di atas. Berarti cos A, cos siapa ini? Cos min B, gitu ya. Dikurang sin A dikali sin minus B. Jelas tulisannya ya? Oke, dikali sin minus B. Dari sini kita dapati cos A, ingat kembali cos min tetap nilainya cos ya. Cos senilai cos B dikurang sin A dikali sin, oh ini min, jadi min, berarti di min kali min jadi plus di sini ya.
sin B. Oke, kita sudah dapati 4 buah rumus. Jadi 4 buah rumus inilah yang kamu pakai untuk menyelesaikan masalah tentang jumlah dan selisih sudut. Yang pertama itu adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke. Yang kedua itu rumusnya adalah sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Oke. Ingat kalau dia sini tambah, di sini tanda hubung tambah. Kalau di sini selisih, maka di sini tanda hubungnya selisih. Dia berkaitan dengan sin cos, sin cos sin. Oke. Nah, kalau cos, dia cos dikurang sin. Kalau dia di sini jumlah, berarti cos A tambah B, cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Cos A kurang B itu sama dengan cos A kali cos B, tetap sama ya, tanda hubungnya yang berbeda. Jadi tambah, kalau cos selisih di sini berubah menjadi tambah, sin A, sin B. Rumusnya sudah diturunkan, dari mana asalnya, sekarang tinggal ke penerapan soalnya. Oke, jadi kalau misalnya kamu lupa rumusnya, kamu bisa, oh ya ini dari mana? Kamu sudah tahu, paham, oh ini bukan asal jadi rumusnya. Rumus itu adalah turunan dari materi sebelumnya. Oke, bisa ya sampai di sini untuk rumus? Kita masuk ke contoh soal. Bisa, Mem. Bisa. Udah mulai dicatat ya. Nanti kalau udah seiring waktu ini harus dihafal karena akan dipakai di limit trigonometri, turunan trigonometri, integral trigonometri, semua yang berkaitan dengan trigonometri nanti ya. Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Cos 15 derajat. Jadi kasusnya ini kalau kamu ketemu sama cos 15 derajat, kita sudah belajar sudut yang istimewa. 15 derajat tidak istimewa, tapi kita bisa menggunakan mencari nilai 15 derajat dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Oke, dari mana? 15 derajat itu kan sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Sama enggak nilai cos? Iya, 45 derajat kurang 30 derajat. Jadi sudut istimewa dihafal ya. Udah tahu dasarnya dari mana? Ini 45 dikurang 30. 45 dan 30 sudut istimewa. Baik, kita lihat solusinya. Boleh ya? Boleh yang ini, boleh juga 60 derajat dikurang 45 derajat. Terserah kamu yang mana lebih mudahnya. Oke. Nah, di sini kamu dapati cos 60, berarti ini identik ya. Boleh enggak, Mem, saya pakai cos tadi, cos 60 dia sama. Jadi tidak masalah kamu pakai yang mana, hasilnya tetap sama nanti. Berapa? 60 derajat dikurang 30. Dikurang 30, dikurang 45 derajat. Oke, enggak nampak ya? 60 derajat. Oke. Nah, jadi boleh kamu pakai yang mana saja hasilnya sama. Oke. Cos tadi ingat ya, cos itu adalah cos ditambah atau dikurang sin. Oke. Nah, cos 60 di sini tanda tambah, berarti ini di sini tanda kurang, selisih ini tanda tambah. Cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Oke. Sin cos 60 itu adalah berapa? Setengah. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Bisa ya, setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, kalikan jadinya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. 1/4-nya kita keluarkan, hasilnya adalah 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Paham tidak ya? ada. Tidak ada. Si Jaini yang jawab tidak ada. Yang lain gimana nih suaranya? Mukti paham, Mukti? Paham, Mem. Paham, Nadia? Paham, Mem. Alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, tentukan nilai sin A tambah B jika diketahui sin A 5/13 cos B min 3/5. Kamu perhatikan benar-benar. Kalau kemarin di persamaan kita harus perhatikan rentangan nilai X-nya berada di kuadran mana. Seperti itu ya. Maka kamu harus perhatikan juga nilai
dari alfanya ini lancip dan tumpulnya, karena akan mempengaruhi untuk jawaban. Kalau dia lancip, nggak masalah. Lancip itu sudut yang bagaimana? Sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Karena di kuadran 1, nilai sin, cos, tangen itu sama-sama semuanya positif. Jadi tidak masalah. Oke. Ini di sini. Diketahui sin alfa 5/13. Alfanya lancip. Berarti ini nanti untuk pengubahan untuk cos dan sebagainya tidak masalah. Oke. Dan B tumpul. Beta tumpul. Cos B itu min 3/5. Berarti dia sudah tumpul. Kalau dia tumpul bisa jadi sinnya itu bernilai apa? Bernilai positif kalau dia berada di kuadran kedua sama ketiga. Itu dia ya. Oke. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil sin alfa ditambah beta sama dengan rumus sin alfa tambah beta. Sampai-sampai ingat sin alfa tambah beta sama dengan apa? Sin A cos B tambah cos A sin B, Mem. Oke, sip. Ya. Jadi kita bisa ambil dulu nih sudutnya. Kita nanti pakai rumus itu. Alfa lancip. Maka kita dapati sin alfa 5/13. Benar ya? Kita ambil perbandingan segitiganya. Cos alfa itu 12/5. Ya, perbandingan segitiga-segitiga. Bisa dapat dari sini? Karena kita butuh sin A, cos A. Nanti kita butuh juga sin cos B dan sin B. Oke? Ya, kita ambil yang keduanya. Yang keduanya, tadi cos B sama dengan min 3/5. Min 3/5. Oke, ini kan negatif ya kan, min 3/5. Maka kita dapati sin B-nya adalah 4/5. Dia berada di kuadran berapa ini? Kuadran 2. Oke. Nah, kita sudah dapati sin A, cos B, sin B, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Tadi sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A tadi hasilnya adalah sin A tadi 5/13, cos B min 3/5. Oke, dari sini kita dapati 5/13 dikali min 3/5. Pasangannya, cos A tadi 12/13, sin B-nya 4/5. Oke, kalikan. Min 15/65 ditambah 48/65. Hasilnya adalah 33/65 untuk nilai sin alfa tambah betanya. Jadi itu contoh kasus kalau dia menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, ada lagi? Bisa? Untuk contoh yang kedua bisa? Bisa, Ya, Mem. bisa nggak bisa. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yang terakhir. Oke, ini agak berbeda sedikit. Nah, di sini yang ditanya nilai sin A tambah B, sin A kurang B. Tapi tidak diketahui sin A berapa, cos B berapa. Beda dengan kasus yang nomor berapa nomor? 2 tadi. Oke, tapi kita bisa hubungkan siapa? A kurang B. A kurang B. Berarti kita ambil dari situ dulu. Nah, yang ditanya di atas adalah sin A tambah B. Yang kedua adalah A kurang B. Kita pakai yang mana dulu nih supaya bisa langsung didapat nilainya? Kedua, Mem. Iya, cari yang kedua dulu. Dari mana? Oh ya, sin A kurang B. Kita sudah dapat rumus sin A kurang tadi adalah sin A dikali siapa? Cos B. Kalau dia kurang ya sin. Ini sama dengan apa? Cos A. Pokoknya kalau dari sini B, di sini A. Sin berapa? Sin B, Mem. B. Oke. Yang sudah diketahui ini. Sin A cos B, 2/3. Nah, ini kita bisa ambil sin A kurang B. Berarti A kurang B berapa derajat sudutnya? 30 derajat, Mem. 30 derajat. Oke. Sin A kali cos B adalah berapa? 2/3. Dikurang cos A dikali sin B. Oke, bisa ya? Nah, sin 30 derajat berapa nilainya? Setengah, Mem. Setengah. Oke, setengah sama dengan 2/3 dikurang cos A dikali sin
B. Saya pindah ruaskan ya. Maka dari sini kita dapati cos A dikali sin B sama dengan 2/3 dikurang setengah. Benar? Benar. Oke. Dari sini kita akan dapati nilainya sama dengan sama-sama per 6 ya. Sama-sama per 6. Berarti di sini 4 ya. Benar? Benar, Mem. Dikurang. Di sini berapa? 3. 3, Mem. Berarti kita dapati 1/6. Untuk nilai siapa? Cos A sin B. Nah, tinggal dicari. Dicari nilainya. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah sin B, sin B. Ya, sin B cos A ya, cos A. Oke, sama dengan berapa? 2/3 ditambah 1/6. Tadi cos A sin B kan adalah 1/6, benar ya? Ini hasilnya sama dengan berapa nih? Sama-sama per 6 ya. Berarti 4 tambah 1, 5/6. Pas? Pas, Mem. 5/6 setelah disamakan penyebutnya. Ya. Nah, sekarang A kurang B bisa dicari. Bisa juga dengan rumus yang sama kita dapati 2/3. Coba bedanya di sini dikurang 1/6. Hasilnya tadi sebenarnya udah dapat. Ya kan? Udah dapat nih kan? Ya, Mem. Dia sama juga dengan sin 30 derajat atau sama dengan berapa? Setengah. Oke. Sampai di soal nomor 3 paham? Paham, Mem. Paham insya Allah ya. Ada trik untuk mengingat rumus kalau kamu nanti ini untuk menyelesaikan. Kan rumusnya banyak nih ya. Untuk mengingat triknya mudah. Walaupun di luar ini ya. Tadi kita udah buktikan secara matematikanya. Sekarang untuk mengingatnya saja. Nanti kamu ketemu rumus hari ini adalah sin A tambah atau kurang B. Benar ya? Oke. Yang kedua, kamu ketemu rumus sama dengan cos A ditambah atau kurang B. Oke. Ya, sekarang kita gunakan simpelnya saja. Ini kan S. Ini S ya? Oke. Oke, S itu saya buat dia singkatan dari same. Berarti kalau dia tambah, tetap tambah. Kalau dia kurang, dia tetap kurang. Oke, kalau untuk cos nanti kita change, diganti ya. Ganti kalau dia tambah, ini jadi kurang. Kalau dia kurang, ini jadi tambah. Oke, bisa untuk mengingatnya. Nah, ini nggak logika tapi mudah aja. S, ini kan tanda kurung kan? Sama juga dengan SC, sin cos. Berarti di sini juga kita perlu apa? Sin cos. Oke. Yang kedua, di sini CC, berarti ada cos, yang di sini ada siapa? Yang belum ada adalah sin. SS, Mem. Oke. Berarti ini dia dibuat sin awalnya, sin A, di sininya cosnya cos B. Di sini yang belum ada kan sin B ya. Sin B. Di sini sin B. Di sini cosnya cos siapa? Cos A, karena di sini udah ada cos B. Oke, di sini cos A, cos B. Yang di sini sin A, sin B. Jadi mudah ingatnya. Ya, ini SC. Untuk sin SC, untuk cos, cos, cos. Sisanya adalah yang belum ada. Karena dia berkaitan dengan sin alfa, cos alfa, sin beta, cos beta. Itu dia. Ini trik untuk mengingat kamu supaya jangan ketukar. Nanti setelah ini banyak lagi rumus yang menyusul. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.